Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hafiz Eko. Ya Tri. Wah. Apa kabar nih Hafiz? Wah, baik, Bang baik, Hafiz baik, nih. Tri. Oke. Apa kabar Tri? Luar biasa. Luar biasa ya. Ini kita kayak di kantor polisi ya? Soalnya ini termasuk coba-coba podcast baru nih di TVRI Sumatera Utara nih. Oke, jadi untuk Bang Hafiz ini Apa saja nggak usah Bang. orang spesial nih di TVRI Sumatera Utara. Masih banyak spesial Tri di sini Tri. Salah satunya. Iya. Jadi ya aku mau cerita-cerita juga sih sama Hafiz. Karena kan Hafiz nih orang yang salah satu penyiar yang masih muda, masih milenial. Waduh. Terus di luar juga jadi MC juga. Karena menurut saya pribadi sih itu ini ya. Ada perbedaan di dalamnya nih. Kalau kita di berita yang memang harus tegap tuh. Kalau misalnya kita di MC harus kelihatan ya lucu, harus kelihatan ya nggak monoton lah begitu. Nah kira-kira menurut Hafiz gimana nih kira-kira nih untuk Apa ya ini? menyeimbangkan biar seimbang saat di berita biar tetap kelihatan di bawah pembawa berita saat kita nge-host di luar kita kelihatan memang ya nggak terlalu kaku gitu. Kira-kira quote-nya seperti apa nih? Kuat ya. Quote-nya. Tapi kalau aku pribadi sih kalau ngeliat dari pembawa berita menjadi seorang master of ceremony juga itu tergantung rules di mana kita berada sih. Kayak misalnya pembawa berita tuh otomatis kita juga harus tampil berwibawa, tampil seperti layaknya orang yang emang benar-benar bawain berita gitu. Dan ketika kita masuk ke dalam dunia master of ceremony, nah itu juga tergantung acaranya formal atau non formal kah. Nah jadi kalau misalnya formal kita juga menampilkannya, membawanya juga secara profesional, secara berwibawa juga gitu kan. Kalau misalnya non formal ya kita tampil ya pasti ada ngelucu-ngelucunya gitu. Jadi tergantung di mana tempat kita berada, tergantung di mana kita ikut sesuai rule saya sih. Kalau misalnya menjadi pembawa berita seperti ini, menjadi master of ceremony seperti ini gitu ya sih Tri. Pernah nggak kejadian nih mak tuh lagi bawa berita terus terbawa-bawa nih saat ya mungkin terbawa-bawanya ya mungkin kurang kelihatan berwibawa gitu kan, atau sebaliknya waktu kita lagi nge-MC di acara contoh nikahan orang yang tadinya kita harus seperti apa terus kita tiba-tiba terbawa seperti pernah nggak kira-kira? Pernah ya. Jadi itu dulu waktu baru awal-awal masuk jadi penyiar berita. Aku sebelumnya jadi penyiar radio nih Tri. Pernah jadi penyiar radio juga sebelumnya. Penyiar radio, jadi kan pembawaan penyiar radio dengan penyiar berita itu kan otomatis pasti berbeda lah. Benar. Berbeda. Yang sebelumnya juga tampil apa adanya, ini harus tampil visualnya juga udah kelihatan gitu kan, harus berwibawa, harus tegas, lugas gitu. Nah ketika aku bawa berita, aku pernah ngebawain dengan cara kayak pembacaan, bawain kayak seorang penyiar radio. Otomatis itu salah. Benar. Otomatis itu salah dan pasti harus diperbaiki lagi ke depannya. Nah ya, kalau itu dari segi untuk menjadi penyiar beritanya. Kalau misalnya jadi master of ceremony-nya ketika mungkin ketika itu bawa acara pernikahan yang harusnya tampilnya semi non formal, malah kayak formal aku bawa seperti berita. Jadi kayak bacanya tuh kayak berita gitu kan. Kayak ya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu kayak ya formal segala macam. Jadi kayak aneh ngerasanya. Cuman makin lama makin sini aku jadi kayak makin paham kayak ketika bawa berita harus seperti ini, ketika menjadi MC harus seperti ini. Oke. Berarti sebelum terjun ke TVRI ini, jadi penyiar radio. Iya. Terus awalnya kemarin bisa masuk ke TVRI sebagai penyiar di TVRI? Berita ya? Iya, sebagai berita. Atau sebelum di berita memang pernah untuk acara-acara, contoh kayak acara-acara kita di TVRI kayak beranda yang lebih santai itu belum pernah sih. Belum pernah. Memang baru masuk langsung tuh ke berita tuh.
Jadi awalnya aku emang jadi penyiar radio dari tahun masih kuliah tuh, tahun 2015 akhir sampai terakhir 2020 kemarin. Cuman di tahun aku masuk TVRI ini tuh tahun 2019 aku masuk TVRI. Ketika itu langsung masuk. Emang kemarin tuh lagi butuhnya TVRI Sumut itu kan lagi butuhnya penyiar berita gitu kan. Jadi aku langsung apply menjadi penyiar berita ya. Alhamdulillah lolos gitu. Padahal aku sebelumnya juga udah nyoba tahun 2017. Nggak lolos. Cuma nggak lolos. Oke. 2019 alhamdulillah lolos. Ya dari situ kan pasti banyak perbedaan tuh antara penyiar radio, penyiar berita. Jadi juga harus menyimbangkan gitu. Ya agak susah sih menyimbangkan karena ketika itu aku juga masih menjadi penyiar berita, malamnya aku juga masih siaran radio gitu. Jadi menyimbangkan cara pembawaannya itu cukup cukup susah-susah gampang ya. Oke. Yang satu harus serius, yang satu harus santai. Iya, benar. Jadi kayak ya pelan-pelan sih belajar bisa gitu. Iya, apalagi kalau radio kan orang nggak bisa lihat mimik kita ya. Memang harus dari nada bicara kita nih. Nada bicara jadi kan orang bisa menggambarkan bahwasanya semakin ganteng kita berbicara, semakin bagus suara kita. Pasti khayalan orang juga, wah ini orang pasti ganteng. Keren nih orang nih. Padahal enggak. Tetap keren kok. Berarti dari kuliah sudah jadi penyiar radio. Iya. Berarti banyak fansnya dong nih. Wah, fans nggak tahu ya mungkin. Tapi alhamdulillah sih ada aja yang dengar sampai dikirimin makanan, minuman. Sampai kadang ketika siaran suka ada yang tiba-tiba nyamperin ke radio minta foto. Satu kampus tuh? Nggak, beda-beda. Oh, oke. Bisa dari mahasiswa, bisa dari masyarakat, ya beda-beda lah. Kalau misalnya ya mungkin kan dosen-dosennya juga pada tahu nih. Kira-kira ada dapat nilai plus nggak dari situ tuh? Dapat nilai plusnya sih iya. Ketika itu lagi lagi berlangsung sebuah kuliah gitu kan. Sebuah kuliah terus tiba-tiba ada temen yang ataupun kuliah pagi ke siang. Nah pagi menjelang siang itu tiba-tiba ada temen yang nggak bisa siaran ketika itu, ketika masih di radio ya. Nah tiba-tiba dia minta tolong ke aku, terus atasan juga minta tolong ke aku. Otomatis aku izin dong ke dosennya gitu kan, izin untuk siaran. Oh iya kamu siaran di mana? Ini di sini Pak, di radio ini gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya alhamdulillah saya dapat izin dan nilai aku baik-baik aja sampai sekarang gitu. Iya. Jurusan apa dulu? Dulu itu jurusan teknik informatika. Jadi agak ya. Teknik informatika yang komputer tiba-tiba disuruh komunikasi. Kalau ilmu komunikasi masih masuk dong. Masuk. Ya kan? Kalau teknik informatika udah sebenarnya agak beda ya, agak jauh perbedaannya gitu. Jadi aku suka sama dunia radio awalnya itu ketika SMP. SMP sudah mulai kelihatan ini ya. Mulai suka, terus emang ketika itu ada kesempatannya waktu masih kuliah gitu kan. Udah langsung aku apply, jadi nggak kuliah sambil kerja aja sih gitu. Terganggu nggak tuh ya? Karena biasanya radio ngisinya dari jam berapa ke jam berapa? Dulu aku sering ke malam sih, jam 10 malam sampai jam 12 pagi. Jadi ya sering main di malam kok. Pagi kan kuliah gitu. Berarti untuk waktunya memang harus benar-benar ini ya. Apalagi kalau udah ada kuliah pagi nih. Kalau misalnya kuliahnya siang oke lah, tidurnya agak lama gitu kan. Kuliah pagi mata udah kayak udah kayak panda, udah hitam-hitam semua kayak kurang tidur gitu. Untungnya saat itu memang radio, jadi visualnya nggak kelihatan, jadi mata kita mata panda juga nggak begitu. Mungkin dosen kiranya ini anak rajin tugas Oke. Terus kalau misalnya nih selama di TVRI, selama ini sih ya karena kita satu kantor nih ya, kadang ada yang namanya siaran di studio, kadang juga keluar kota. Pasti kira-kira lebih enak mana nih? Ya masing-masing ada plus minusnya sih. Plus minusnya ya. Kalau misalnya kita siaran di studio, kita siarannya juga nggak kepanasan juga kan, siarannya juga lebih nyantai. Kalau misalnya udah ke lapangan nih baru, waduh udah panas-panasan. Kalau hujan kan kedinginan. Ya itu dia. Hujan kedinginan, panas-panasan gitu kan. Apalagi ketika kita harus ke lapangan sambil mau live report terus kita harus mencari sebuah berita gitu kan. Emang semuanya ketika di lapangan harus serba cepat, harus serba
cepat, tepat, Update ya. dan tanggap lah gitu kan. Karena gimana pun juga kita juga harus menyiarkan langsung untuk live report untuk Jakarta gitu, seperti itu. Jadi ya ada plus minusnya lah sih ketika harus siaran di studio, harus siaran di lapangan. Paling enak sih kalau misalnya siaran di lapangan tuh ketemu orang-orang yang mungkin belum pernah kita jumpai, kayak misalnya presiden gitu kan, wakil presiden, menteri ini, menteri itu, terus masyarakat yang mungkin sambil ngeliatin kita sambil live report tuh jadi punya vibes tersendiri sih, punya kesenangan tersendiri ketika harus live report di lapangan gitu sih, Tri. Terus kalau misalnya nih pejabat-pejabat negara lagi datang kunjungan contoh, langsung dong, apalagi kita yang namanya TVRI, masa ya kita nggak hadir. Nah, untuk prosedurnya biar bisa kita masuk ke dalam itu ribet nggak sih kira-kira? Ngomongin ribet, dibilang ribet gak ribet juga sih ya, kayak kita juga harus ketika mau liputan misalnya, aku pernah tuh kemarin liputan presiden di Bali G. Oke, yang baru-baru ini nih? Baru-baru ini kemarin gitu kan. Kita juga harus koordinasi ketika itu sama tim bagian kepresidenannya, bagian humasnya. Bahwasanya kita TVRI ingin meliput, izin meliput supaya kita dikasih space untuk meliput kegiatan presiden ketika itu. Ya, mereka juga harus, kita juga harus melengkapi syarat-syaratnya kemarin itu. Syarat-syaratnya kalau nggak salah apa yang kemarinnya? Foto, ID card kita, foto penyiar, ID card kita, foto tim liputan lah. Oke. ID card kita, terus karena masih di kondisi pandemi, Peduli Lindungi sudah vaksin kedua kalau nggak salah kemarin itu. Jadi ya harus ada beragam prosedurnya sih yang harus dilewati ketika meliput seseorang yang benar-benar berharga lah di Indonesia, di negara kita gitu. Atau pernah nggak untuk kejadian-kejadian urgent nih, contoh kalau misalnya ini kan, kalau misalnya pemimpin negara, kepala-kepala daerah itu kan biasanya udah terjadwal nih ya. Kalau untuk kejadian-kejadian yang memang urgent tengah malam kita harus berangkat, pernah nggak kira-kira? Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah ya. Oh, belum pernah. Belum pernah. Kalau bisa nggak usah dulu lah. Tapi kalau untuk kejadian misalnya kayak mudik nih, mudik kadang kan sampai malam tuh kita harus pergi keluar kota, mudik. Biasanya hari-hari Lebaran. Nah, gimana sih kira-kira tanggapan orang-orang sekitar? Contoh kan keluarga pasti pingin dong Lebaran bareng keluarga gitu kan. Sementara habisnya nih lagi yang namanya tugas harus dilaksanakan. Gimana kira-kira tanggapan dari? Jadi ketika itu aku dapat tugas liputan mudik ke daerah Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 2021 kemarin. Berangkat dari Medan? Berangkat dari Medan ke Jakarta, habis itu kita langsung ke Tasikmalaya. Itu liputan mudik. Ya respon dari keluarga, orang-orang terdekat ya, mau nggak mau mereka juga harus merelakan dong, karena ini kan sebuah tugas. Mereka senang nggak? Atau contoh gini nih, kalau misalnya kayak kita punya keluarga masuk televisi kan, salah satu kebanggaan nih. Alhamdulillah sih senang dan mereka dukung dengan apa yang kita kerjakan, karena gimana pun juga kan kita juga bekerja dan juga bermanfaat bagi orang lain untuk menginformasikan bahwasannya seperti apa sih mudik pada tahun tersebut gitu kan, seperti apa perjalanannya, seperti apa kondisinya. Jadi ya ketika itu orang-orang terdekat juga mendukung ketika ketika aku ditugaskan untuk meliput kegiatan mudik di Tasikmalaya kemarin. Nah, kalau kita flashback balik nih tentang tanggapan keluarga. Pertama kali Hafiz masuk TV, pasti yang namanya keluarga pasti ya punya inilah ya, punya kebanggaan tersendiri lah. Apalagi diawali dari masa ya se-Sumatera Utara, masuk apalagi tadi ke Tasik, berarti udah nasional nih, ruang lingkup nasional. Gimana sih respon dari teman-teman pertama kali ya? Respon keluarga gitu, apakah kadang kan teman-teman enak lah ya udah jadi artis gitu. Gimana nih ya kalau misalnya respon dari teman-teman, mereka awalnya sedikit bingung ya. Kenapa? Karena aku di kampus tuh tipe orang yang pendiam gitu. Jadi ketika teman-teman tahu aku jadi reporter, jadi penyiar radio, jadi pembawa berita, mereka kayak kaget gitu. Bukan hanya di lingkungan teman-teman, lingkungan tetangga-tetangga sekitar pun juga kayak
kaget gitu. Hah, si Hafiz dengar diam ya. Hah, si Hafiz jadi pembawa berita, kok bisa katanya? Ya gimana ya, kita juga anak introvert, cuman di luar kita harus ekstrovert. benar. Kalau kata orang anak Medan jadi banteng di perantauan. Kalau misalnya kita karena tetap sama-sama orang Medan di lingkungan yang namanya keluar itu memang kita harus jadi banteng ya. Iya. Kalau lingkungan keluarga ya udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita jadi introvert gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ya respon mereka sih alhamdulillah mendukung sih apa yang hari ini aku kerjakan, kita kerjakan selama ini ya. Alhamdulillah mereka mendukung dengan beragam kegiatan aku selama ini. Kalau keluarga mendukung, kalau misalnya dari Hafiznya nih, pasti dalam namanya menjalankan tugas ya, yang mungkin orang nggak tahu sakitnya di jalan seperti apa gitu kan, ya kita orang nggak lihat nih proses untuk mengambil sekian menit di televisi itu mungkin butuh beberapa jam, kayak tadi mulai dari proses ya kita izinnya, proses di jalan, belum lagi kalau panas atau hujan. Nah kira-kira menurut Hafiz apa nih, kali aja nih ada teman-teman yang mendengar penguatan seperti apa nih yang misalnya untuk menghadapi ini ya problema pekerjaan gitu loh. Kalau misalnya jadi reporter pasti banyak suka dukanya lah gitu kan, apalagi kalau misalnya sukanya ya kita bekerja tapi kayak nggak bekerja gitu. Kayak lebih santai gitu kan, cuman emang kerja gitu, gimana sih bilangnya. Cuma kalau misalnya dukanya sih ketika mungkin lebaran kita harus liputan mudik gitu kan, kita harus liputan keluar ya, kita nggak bisa bareng keluarga, terus kita juga kerja suka nggak lupa nggak tahu waktu gitu kan, sampai malam sampai pagi gitu kan, besok pagi bisa kerja lagi. Jadi ya semua itu proses sih, bener-bener harus dinikmati. Kalau misalnya mau jadi reporter benar-benar harus dijiwai. Kalau misalnya nggak dijiwai ya nggak bisa gitu kan. Kita juga jadi reporter nggak boleh cengeng gitu dengan apa yang kita hadapi gitu. Hafiz pasti pernah galau nih. Terus dituntut untuk yang namanya tanggung jawab pekerjaan. Kita contoh, kita cari yang ini ya, situasi yang berbalik. Hafiz lagi galau, terus kita dituntut untuk misalnya membawa acara yang fun gitu loh. Nah, memang bisa nggak itu disembunyiin tuh muka? Nah, itu menjadi sebuah kewajiban ya dari seorang penyiar berita. Ketika kita ada permasalahan apapun di luar, ketika itu permasalahan seberat apapun, usahakan tampil di layar seperti tidak ada masalah. Jadi ya, pertanyaannya bisa tidak? Harus bisa. Harus bisa. Setiap penyiar tuh harus bisa. Gitu. Itu yang dinamakan dengan profesionalitas dalam bekerja gitu. Kita menampilkan sebuah informasi dari depan layar televisi gitu kan. Kita harus tampil seperti tidak ada masalah, padahal di belakang kita ini beribu-ribu masalah. Oke. Jadi kita harus tampil secara profesionalitas dan tidak mengecewakan penonton. Gitu. Kalau misalnya kita kelihatan banget galaunya, wah itu pasti bakal jelek sih respon dari masyarakat, respon dari pemirsa gitu terhadap apa yang sudah kita tampilkan sebelumnya gitu. Pernah nggak? Atau contoh, oke lah nggak di televisi atau di acara-acara MC di luar, pernah nggak mengalami hal seperti itu dan itu benar-benar pasti pernah mau kayak gimana pun pasti pernah gitu. Ya balik lagi kita juga harus bersikap profesional gitu. Harus menyembunyikan lah rasa-rasa kegalauannya kita, rasa-rasa ada masalahnya kita di belakang gitu. Dilupakan sementara lah ya sementara gitu. Terus kalau untuk ini nih, kalau untuk menjadi seorang pembawa berita atau pembawa acara di televisi pasti berbeda saat kita nge-MC nih. Kalau kita nge-MC kita bisa lihat nih audiens kita nih, kita bisa lihat orang-orang itu tertarik nggak sama kita. Saat kita kurang kelihatan tertarik, ya mungkin kita bisa ubah gaya lagi nih, cara kita untuk biar mereka balik lagi ngelihat kita. Sementara televisi kan tidak. Kalau televisi ya kita memang fokus ke kamera gitu kan. Kira-kira seperti apa sih ininya quote-quote-nya bagi kali aja teman-teman yang tadinya sekarang di radio masuk jadi MC terus pingin nih masuk ke ini pembawa acara berita.
kira-kira seperti apa tuh biar bisa dilatih nih dari sekarang? Kalau misalnya jadi sebenarnya sih itu berkesinambungan ya, secara nggak langsung tergantung pembawanya kita seperti apa. Kalau misalnya kita di dunia radio, otomatis kita udah jago ngomong lah. Kalau misalnya orang Medan bilang banyak cakap ya. Banyak cakap beda. Cakap beda ya? Beda. Jadi udah bisa ngomong, udah bisa ngatur temponya gitu. Jadi ya pelan-pelan bakal bisa sih. Kayak aku dulu belajar menjadi MC juga awalnya otodidak gitu, ngeliat teman-teman yang udah pada MC, gimana mereka opening, gimana mereka menggait penonton, terus ngeliat dari YouTube segala macam gitu kan. Ya ala bisa karena biasa gitu. Memang harus dilawan ya diri sendiri. Lawan diri harus sendiri. Ketika kita mungkin ngerasa pede, kita harus pede gitu. Mau nggak mau kita harus pede. Tampil aja apa adanya gitu. Terserah orang ngomongin apa, yang penting kita mengerjakannya dengan sebuah profesionalitas gitu. Ibaratnya kalau misalnya di awal itu kita susah melakukan, ya udah hantam aja gitu ya. Hantam aja, urusan orang bilang apa di belakang nanti. Jadi kan kita bisa perbaiki, mungkin ada komentar-komentar negatif, ada komentar positif yang kita dapetin, disaring aja gitu, dijadikan pembelajaran positif untuk kita kedepannya seperti apa gitu. Dulu kalau sekarang sih mungkin sudah ini ya, sudah kemana-mana lah gitu kan. Cuman waktu di awalnya itu pernah nggak dapat sindiran yang agak-agak pedas atau sindiran yang agak-agak kalau bahasa sekarang kena mental gitu kan, yang memang benar-benar bikin kita down gitu loh. Kalau misalnya sindir kayak bukan sindiran sih ya, komentar kali ya. Komentar pedas. Orang ketika mungkin bawain berita dulunya masih awal-awal suara suka cempreng gitu kan. Terus pembawaannya nggak nyantai. Karena grogi gitu. Karena grogi, mukanya terlalu kaku gitu kan, nggak santai gitu. Jadi pembelajaran buat kita kedepannya, baik-baik latihan, baik-baik tampil di depan kaca, karena itu berpengaruh juga untuk kita gitu. Depan cermin. Jadi itu bisa jadi sebuah latihan yang dasar dari seorang pembawa berita gitu. Oke. Terakhir kira-kira nih dalam dunia entertain, apalagi kayak misalnya Hafiz nih memang berani membelokkan lah, kalau menurutku sih membelokkan membelokkan dari apa yang kita pelajari selama kuliah ya kan, dengan yang kita kerjakan saat ini. Kalau aku sih berprinsip kayak kerjakan apa yang menjadi passionmu gitu. Yang menjadi passion kita, yang menjadi kesukaan kita. Terimalah segala suka dukanya ketika yang ada di passion itu udah kita kerjakan gitu. Karena gimana pun juga apa yang menjadi pilihan kita, itu yang akan kita kerjakan gitu. Ada sih satu quotes untuk teman-teman yang mungkin saat ini ingin ke jenjang yang mungkin lebih bagus lagi lah ke depannya gitu. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Itu ya sih. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Jadi kayak kamu mikir sesuatu kayak kamu pengen jadi ini. Pasti kamu otomatis berusaha dong untuk menggapai semuanya menjadi seperti ini. Iya. Tapi kalau misalnya Hafiz bilang begitu, aku malah memandang ada hal yang berbeda nih. Kenapa? Kuliah kenapa ngambil jurusan teknik informatika? Waduh, itu sementara mulai dari SMP itu udah mulai ada niat nih. Kenapa nggak ngambilnya? Emang dulunya SMP, dari SD, SMP, SMA tuh udah mulai kayak lihat berita gitu, udah suka lihat orang live report, reporter menginformasikan di depan layar kaca gitu kan, di televisi, terus suka dengar radio juga gitu. Jadi mulai SD, SMP, SMA tuh udah mulai suka akan dunia hal itu. Ketika masuk kuliah, itu sempat galau tuh, milih jurusan ilmu komunikasi atau teknik informatika. Karena aku emang orang yang nurut sama orang tua ya. Oke. Orang tua milihnya teknik informatika ya. Biar lebih keren gitu. Katanya lebih prospeknya emang lebih bagus ke depannya. Dan emang iya sih sekarang. Katanya ya.
Itu enggak, sebenarnya itu katanya untuk saat ini nih, menurut Hafiz, itu katanya atau segala semua jurusan itu memang bisa membawa orang itu untuk sukses gitu loh. Semua jurusan bisa membawa orang bisa sukses. Berarti katanya dong. Katanya. Jadi kata orang tua saya ketika itu udah pilih ini aja, IT, teknik informatika gitu kan, ya udah pilih. Semester 1 udah minta pindah dong. Oke. Karena udah kayak Oke. pelajaran apa ini, udah kayak nggak masuk. Di situ semester 1 pengen minta pindah, pengen ke kampus lain, pengen milih jurusan ilmu komunikasi, cuman nggak dikasih. Ya udah nggak dikasih, disuruh menyelesaikan sampai kapanpun itu. Ya udah, alhamdulillah aku selesai 4 tahun setengah. Oke. 4 tahun setengah aku selesai walaupun dengan berdarah-darah ya. Iyalah, nama perjuangan pasti berdarah-darah. Perjuangan gitu sampai akhirnya selesai, akhirnya wisuda tahun 2019 kemarin. Itu pun sambil siaran radio juga ketika itu. Ya, satu sisi kita ngerjakan hal-hal yang kita sukai, satu sisi kita juga berupaya untuk mengerjakan hal yang saat ini kita sedang kerjakan. Walaupun sebenarnya tanda kutip ya gitu. Itu sih Tri. Memang ya ini ya. Kita mungkin ditempatkan di wadah yang kita tidak suka. Mungkin itu ya jurusan kita tidak begitu suka, tapi memang kita harus berani ini ya, berani memilih lah namanya hidup ya. Kita harus berani memilih. Harus berani memilih. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini mau masuk kuliah, harus benar-benar dipikirin matang-matang pengen jurusannya apa, jangan sampai salah jurusan lah. Pengalaman hidup yang benar-benar ini ya, kita dapat pelajaran banyak lah, mulai dari memilih, mulai dari kita menjalankan ya pekerjaan profesional, mulai dari kita ya namanya pekerjaan pasti ada enak ada tidaknya. Gimana saat situasi yang tidak enak kita harus benar-benar membangun mood ini enak loh gitu. Karena di balik hal yang tidak enak tersebut, saat ada hasilnya itu adalah hal yang lebih spesial. Benar. Oke. Ya, terima kasih banyak buat Hafiz. Ya, semoga juga Hafiz bisa lebih ini ya, lebih bersinergi lagi. Amin. Kita juga bersinergi lagi untuk membawa-bawa apa namanya, untuk memberikan informasi lah. Apalagi kita kan yang sebut namanya media pemersatu bangsa. Ya, semoga juga diberi tetap kekuatan kesehatan lah untuk kedepannya. Oke, terima kasih Hafiz. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua, dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat